Sebelum tonton, mari kita baca basmalah dan tonton sampai habis. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah disampaikan oleh saudara kita tadi bahwa Allah sudah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita berada di jalan dakwah ini. Disampaikan kepada saya dan juga harus disampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa ketika Allah memberikan getaran hidayah harus cepat disambut sama kita. Sebab kalau nggak disambut itu getaran hidayah itu akan melemah dalam diri kita. Contoh kita bangun malam gitu. Kita berperang dalam diri kita antara tahajud dan tidak. Ketika kita sambut, kita bismillah, tahajud walaupun 2 rakaat, maka berarti kita memenangkan petunjuk itu. Dalam bahasa dakwah itu ruhul istijabah. Jadi mempunyai jiwa yang istijab, mengabulkan panggilan-panggilan Allah. Gitu. Memang dalam kalimat hikmah dikatakan man yajdad ilman walam yajdad hudan lam yajdad ilallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, maka dia tidak bertambah kepada Allah kecuali bertambah jauh. Kita udah dapat ilmu, udah dapat ini, tapi hidayah dari ilmu itu kita nggak ambil gitu. Sebenarnya ilmu itu sendiri kan petunjuk ya, hidayah ya. Kalau kita nggak ambil, nggak cepat ambil gitu, maka akan melemah dalam diri kita. Yes, kita bisa rasakan ya dengan adanya mutabaah, keteteran saya juga. Ya benar, yakin itu. Ya mungkin ini baru permulaan dulu ya. Ada yang mutabah keteteran itu. Kenapa? Kok bisa ya? Visi belum? Visi ya. Saya kalau untuk tilawah masih ada di grup ini ya, grup Dewan Jud gitu. Jadi itu yang memang tilawah itu ya, ada aja ya, masya Allah. Enggak, memang saya nggak bisa gitu ya, baru juga sampai setengah doang. Iya nggak apa-apa, nyampe itu semampunya aja kita juga. Iya deh, setengah boleh kurang kadang-kadang setengah, kadang-kadang lebih gitu ya, setengah nggak nyampe gitu. Kenapa ya? Ya karena kita belum fokus sebenarnya sih. Kalau kita fokus duduk nih nanti selesai sih. Kalau fokus duduk ya, kadang-kadang kita banyak hal ya. Nah beliau juga menyampaikan ketika bangun tidur gitu ya, sebenarnya ada getaran untuk segera bangkit, ambil air wudhu gitu ya. Tapi kenapa gitu bangun tidur, buka HP, lihat WhatsApp, akhirnya duduk di situ gitu. Akhirnya Ramadan aja. Nah, itu beliau ngomong begitu karena ada kejadian di antara kita gitu ya. Itu pasti. Jadi ruhul istijabahnya ini ruhul menyambut hidayah dari Allah itu melemah gitu.
Jangan sampai malah hilang. Kalau hilang itu sudah merasakan bahwa maksiat itu sesuatu yang biasa, yang tidak merasa dosa lagi, itu yang udah mulai betul-betul akan menghilang darinya. Makanya kita dikenal dulu jamaah, ahli sholat berjamaah gitu kan, ahli sedekah, jamaah riyadiyah gitu, ahli olahraga gitu. Itu kan dalam rangka menyambut hidayah itu. Nah, selain itu beliau menyampaikan tentang hubungan malaikat dan manusia. Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk Allah sama seperti kita, cuma beda penciptaan katanya. Kalau malaikat dari cahaya, kita dari tanah. Lihat yang dari tanah yang tembikar, dari tanah yang empuk ya, dikeringkan selama 400 tahun katanya gitu dalam kitab ya. Kemudian setelah kering di apalagi gitulah, pokoknya sampai tanah itu betul-betul kering dan gak bau gitu. Jadi ada proses fermentasi katanya gitu. Jadi Allah itu menciptakan manusia mulai dari persiapan bahan gitu. Terus dari tanah itu yang busuk difermentasi, ya betul-betul bersih gitu ya, dibakar katanya supaya menghilangkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, sedangkan malaikat itu dari nur atau cahaya. Tetapi malaikat memiliki karakter yang baik, salah satunya adalah mendoakan manusia. Jadi malaikat itu selalu mendoakan kita. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka upah atau liko atau niatkan menuntut ilmu, maka binatang-binatang termasuk ikan-ikan yang di laut memohonkan ampun gitu kan. Kalau tahu begitu kan ya, waduh semangat gitulah. Masya Allah, mau ke sekolah semangat gitu. Kenapa? Karena kita didoakan oleh makhluk Allah. Di antaranya adalah para malaikat dan ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Atau orang yang mengajar, atau orang yang menyebarkan kebaikan. Kita dulu kenal dunia kuantum ya. Iya, quantum learning gitu ya. Nah, kuantum itu alam yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya dia itu ada ngelihat kita. Gitu. Ya, begitu ya di bukunya itu. Jadi ada ini makhluk gitu ada di sekeliling kita gitu. Itulah salah satunya adalah malaikat. Apakah malaikat itu bisa wujud seperti manusia? Nah, itu pada zaman Rasul jelas ya hadisnya ya. Zaman sekarang banyak kisah menceritakan di Palestina gitu ya. Tiba-tiba ada bala tentara gitu kan. Yang tidak tampak oleh kita tapi oleh orang-orang musuh kita kelihatan. Ada pasukan khusus. Itu bantuan Allah ya. Bagaimana perang Badar ya. Yang 300 bisa mengalahkan 1000 orang gitu kan. Sehingga Allah dalam Al-Quran wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma waliyubliya kum amalan. Ketika kamu melempar panah, bukan kamu yang melempar, sebenarnya aku gitu yang melemparnya gitu kata Allah itu. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha, tetapi Allah yang melemparnya gitu.
Jadi ada pertolongan Allah, ada dunia kuantum ya. Kayak gitu ya. Itu saya baca buku itu sampai waduh, sampai kejedot-jedot. Aduh, kuantum. Kemana bukunya itu? Lagi dibaca enak gitu. Quantum teaching Ya, ya. quantum learning 2010. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu korin ya. Tapi kalau kita sudah jatuh kepada fasa korin, itu sejelek-jelek korin adalah setan itu. Nah, itu sehingga kita udah kalau berkorin dengan dia gitu. Tapi kalau berkorin sama malaikatnya, kita merasakan ada malaikat kanan kiri gitu kan. Insya Allah jadi baik gitu. Ini malaikat ya. Malaikat mendoakan orang yang ada di masjid, duduk di masjid habis sholat, zikir itu. Malaikat itu ikut mendoakan. Malaikat bersama orang yang zikir. Nah, makanya kita disunahkan itu. Mau naik kendaraan zikir, berdoa. Mau masuk rumah zikir. Mau keluar rumah zikir, doa ya. Mau berhubungan suami istri zikir ya. Mau mencium anak, ubun-ubunnya doain zikir gitu. Sering-sering lah anak kita kalau kita pulang kerja habis wudhu atau apa gitu. Sini saya doain gitu habis sholat. Tiup ubun-ubunnya dengan apa? Allahumma ij'alhu faqihan fiddin gitu misalnya. Itu akan membekas nantinya. Doain aja anak kita. Ini kan kadang-kadang kita suruh Ustadz doain. Itu doanya itu kalau anak bayi itu. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allamahu fit ta'wil gitu. Doain itu dari Rasulullah. Tambahin boleh waj'alhu waladan sholihan gitu. Nah, malaikat itu juga memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Malaikat juga punya tempat-tempat yang disukai. Berikut tempat yang disukai oleh malaikat. Yang pertama, rumah yang bersih. Jadi mau kue. Rumah yang bersih itu disukai oleh malaikat. Malaikat akan hadir di tempat sering disebut zikir Allah dan dibacakan sholawat kepada Rasulullah. Tempat-tempat ibadah misalnya masjid, musola, dan tempat-tempat yang digunakan untuk sholat akan didatangi oleh malaikat. Tapi malaikat akan menjauh dari tempat yang pertama di mana di situ ada tumbuh kemaksiatan. Bahkan kalau ada gambar-gambar katanya gambar-gambar gini di rumah kita ya. Tapi gambar yang gambar anjing gitu ya. Kalau gambar ini ya masih dimaklum. Kalau ada apa kalau yang gambar patung ya. Persis nang ini set patung yang apa-apa katanya. Foto-foto. Foto ya. Boleh itu patung di rumah. Gambar hidup. Sebagian kalau yang fanatik nggak mau. Iya. Iya. Karena jadi foto itu awalnya dari Puja dan Nata gitu ya, ingin menunjukkan berhala itu, terus dibuatlah gambar gitu. Tapi sebagian membolehkan, yang penting tidak mengandung tadi, insya Allah gitu ya. Yang penting mah jangan dijadikan alat sembahan. Betul. Itu intinya. Tempat di mana adanya gibah. Nah, jadi kalau
di sekolah kita Gibah bah. tempat gibah, malaikat nggak mau masuk, makanya didik anak ke hese. Itu. Padahal nggak digaji gede, tapi ayah uang seetik ribut. Nah, kenapa? Karena nggak barokah. Ungkit-ungkit tuh dia menang, aing mantu gitu. Padahal manena menang nu gedenya itu tadi pikirin gitu ya. Gitu. Geus menang sertifikasi, geus menang ieu gitu nya. Seakan-akan nggak ada gitu ya. Nah, cuma dari kepala sekolah misalnya 1 juta dibagi segini-segini, waduh kok sedikit amat sih katanya. Tempat gibah itu bahaya. Nah, jadi malaikat itu tidak mau ke situ tempat gibah. Bahaya sekali ya. Apalagi tempat zina, tempat minum minuman khamar dan perbuatan dosa lainnya, ini malaikat akan menjauh. Kita pernah dengar kan cerita dalam hadis itu, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu setan lari kan, tapi udah selesai Allahu Akbar setan goda lagi, sehingga kita lupa sholatnya, rakaatnya berapa, terus kita tadinya kehilangan kunci jadi ingat kuncinya di sini nih gitu. Nah, seterusnya. Jadi kalau setan itu sangat licik ya, udah pergi balik lagi gitu. Menggoda terus ya. Makanya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim itu artinya yang melempari, yang meranjang terus. Menjam kita ya. Selanjutnya yang dicintai oleh malaikat adalah rumah yang sering dikunjungi tamu dan tempat bersedekah. Tempat upah ya, tempat pertemuan. Rumah yang seperti itu disenangi oleh malaikat. Gitu. Mana rumah itu dijadikan tempat sedekah, anak yatim ke rumah kita. Gitu. Tepuk tangan tuh malaikat tuh ya, luar biasa. Gitu. Undang ustadz makan yuk di rumah kita gitu. itu. Ya. Seperti itu. Ya, akan datang malaikat. Kalau sudah datang malaikat kita akan timbul keberkahan. Ya, tempat-tempat yang disukai oleh malaikat diantaranya adalah majlis taklim, kemudian tadi masjid, musola, gitu. Orang yang zikir, gitu. Sholat yang rapat softnya. Sholat yang rapat softnya itu di tengah-tengahnya ada para malaikat. Sekarang kan susah banget ya. Sedikit doang ya udah lari lagi. Ya kan kita ngajegam tuh. Iya. Masya Allah. Ada tempat-tempat yang dijauhi oleh malaikat. Tadi sudah diterangkan sedikit kita. Yang pertama tempat yang kotor dan bau. Malaikat menyukai kebersihan sehingga mereka akan menghindari tempat kotor dan bau dan tidak terawat. Biasanya situ tempat-tempat jin gitu. Bila rumah kita ada kamar yang jarang ditempatin, makanya kalau ada kamarnya banyak, hari ini kamar ini, hari ini kamar ini, bersihkan. Hah? Ya harus. Sapu, dirawat gitu. Nah, kapan sih senengan jin nantinya. Ya mau bersih. Kamar yang jalan tempatin, kamar adik. Saya gitu.
Anak saya kamarnya berapa, 1 2 3 4 berarti ya kan sama kamar kita. Udah kadang pindah ke sini, kadang pindah ke sini. Supaya kamar itu hangat gitu. Gitu. Salahnya sendiri punya banyak kamar ya. Punya anak banyak. Iya. Gimana dong? Iya, anaknya udah Ketika pergi. anaknya udah pergi, Ya. gimana sisa? Sambil mendoakan di situ tuh tempat anak kita di sini. Kita doakan anak kita. Mungkin saudara kita. Lebaran banyak, lebaran baru. Yang selanjutnya, malaikat itu sangat benci atau tidak suka kepada rumah yang terdapat anjing. Bahkan ya, Di sekolah itu ada yang itu TU itu, yang anjing. Kirik gitu, anak anjing. Anak anjing. dibawa ke sekolah. Tapi udah ya mah di situ. Jo. Anjing segala labi. Islam tapi Kirik ya, kecil. lucu. Harus dinasehatin. Susah. Laki-laki. Itu juga ada siswa yang kencingin gitu. Ya bahaya. Diserap tuan lah 7 kali. Jadi malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Bahkan katanya orang yang memelihara anjing itu setiap hari 1 kerat kebaikannya diambil gitu kan. Kecuali anjing untuk berburu gitu. Tadi itu tempatnya juga jauh ya. Bukan di dalam rumah. Iya, anjing untuk berburu kalau zaman dulu lah. Sekarang mah anjing bukan untuk berburu ya. Jadi kalau di kebun-kebun di daerah tinggi mah buat jaga kebun kayaknya. Apa itu? Jaga ini, jaga kambingnya, gembala. Yang selanjutnya, rumah yang penghuninya junub, tidak bersuci. Nah, kalau kita habis berhubungan badan, jangan lama-lama kena masak air, kena mandi gitu. Pakai air hangat kalau. Iya kan? Sesat Bruce Boy kena sini. Oh. Lama. Alah takut dingin ya. Air hangat dikit dulu kepalanya supaya enggak ini. Kalau langsung kan suka pusing ya. Ada tekniknya itu. Iya. Badan dulu, kaki dulu, baru sebelah kanan dulu, sebelah kiri gitu. Katanya kalau stroke itu karena langsung ya. Kemudian rumah yang diputus tali silaturahim. Jadi orang yang putus tali silaturahim dengan kerabat atau keluarga juga termasuk dalam golongan orang yang dijauhi malaikat. Rumah pasya ya sama dulur sama kakak gitu. Oh, nggak mau dengerin apa, nggak mau maaf-maafan. Gitu. Apalagi lebih dari 3 hari itu. Lantas aja malaikat itu nggak mau turun. Padahal ada malaikatnya. Rumah yang penuh perkataan kotor, caci maki ya. Di rumah itu kotor-kotornya jorok. Ya. Ayahnya memanggil anaknya dengan nama binatang. Jadi rumah yang seperti itu malaikat nggak mau. Gitu. Kemudian yang ke-8, rumah yang tidak disebut nama Allah. Rumah kok jarang dibacain Quran gitu. Kamar jarang dibacain Quran. Jadi diruqyahlah dengan Quran. Ada rumah tahfidz itu ya. Waalaikumsalam. Woi, Orsan nih. Cina mah kecil. Iya, goblok. Lain kecil. Nggak goblok lah ngomong banget. Kecil santri biasa. Santri. Kecil ngaji sampai gitu. Goblok benerannya waktu lah. Kecil santri kan. Yang terakhir, rumah yang dijauhi setan itu rumah yang terdapat suara-suara setan. Musik, Paseanya.
Betul, tadi udah dibahas pasea. Suara-suara yang dangdut yang melalaikan Allah lah. Nasyid sebagian membolehkan, tapi kalau bisa baca Quran aja katanya. Saya juga sering dikritik, kalau kamu suka nasyid pasti jauh sama Quran katanya. Karena kamu sibuk ngapalin nasyid katanya. Kemana sibuk ngapalin Quran katanya. Tapi asal jangan terlalu ini apa terlalu apa? Iya, terlalu lalai dengan Al-Quran dan sholawat. Nasyid diperbolehkan karena untuk memberikan semangat ya. Di perjalanan Enak ya di perjalanan. Nah itulah yang disampaikan, mudah-mudahan kita bisa menyerap dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan dulu karena Bapak Ustadz Anwar nih supaya tidak ketinggalan. Jadi yang pertama yang disampaikan oleh para pemimpin kita harus meningkatkan ruhul istijabah, meningkatkan sambutan terhadap panggilan dakwah, sambutan terhadap hidayah gitu ya. Gitu. Karena kalau hidayah itu nggak disambut, gitu, akan melemah. Gitu. Sekali nggak tahajud, gitu, walaupun bangun cuma kencing dong, besoknya begitu lagi. Tapi kalau kita memaksakan diri, kita sambut, nikmat kita, nikmat minta ampun pada Allah, ya, istighfar menjelang subuh. Gitu. Itu kesimpulan yang pertama. Jadi kita harus meningkatkan ruhul istijabah atau menyambut panggilan dakwah, menyambut hidayah Allah. Jangan udah dan biarin aja masih lama, imamnya juga. Akhirnya ke situ jadi makmum mabuk ya. Makmum masbuk. Makmum yang ketinggalan imam. Imam udah 1 rakaat kita baru datang gitu. Karena tadinya tuh antar aja lah juga. Entar gitu. Kesimpulan yang kedua yaitu malaikat. Kita bahwa malaikat ada hubungannya dengan manusia. Di sekeliling kita itu ada malaikat raqib atid. Kesimpulan yang ketiga bahwa malaikat itu ternyata memiliki tempat-tempat khusus. Di antaranya adalah tempat yang bersih yaitu masjid, majelis taklim, ya, dan rumah yang digunakan untuk kebaikan. Nazzala alaihim, yang kemarin dibahas ya. Dan juga malaikat akan jauh kepada tempat-tempat maksiat, tempat kotor, ya, rumah yang pasya terus. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.